Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulipa di Mulipa Channel. Oke, kita kembali tentang sejarah Minang. Robi Gensusku kan orang Pariaman. Lubuk Aluang. Tapi secara capek kok viral loh. Oke, dun sana ambo kesadonyo, perkenalkan saya Robi Gensus dari Kabupaten Padang Pariaman, Lubuk Aluang, Kampung Durian. Oke. Kampung Durian. Yeah. Jadi, awak ingin bertanya ke Robi Gensus, apa sejarah di Pariaman Lubuk Aluang tu dan Robi tahu? Kan? Sejarah di Lubuk Aluang sebenarnya banyak sejarah tapi nak tentu Robi Bang. Jadi di Lubuk Aluang tu di Kecamatan Ambacang, di kampung apa namanya tadi? Pasis. Punggung Kasiak. Punggung Kasiak itu ada lubang Japang Ambacang namanya. Hah? Lubang Japang? Bukit Tinggi mah. Bukit Tinggi lain lo lubang Japang Ambacang ada lubang Japang Ambacang 1, lubang Japang Ambacang 2. Terus digali itu tak surut sampai. Ada di sini tu Aduh. Awak selalu orang buat luang nak tahu Itulah. Kan kebanyakan Robi orang Pariaman tu kan. Iya. Mungkin Robi banyak disabui di orang ada rumor Pariaman tu bakal ndak ada rumah gadangnya yang bagonjong ya kan. Iya. Kadang-kadang ada rumor orang ndak paham menyebut Pariaman tu bukan Minang. Sengenek lentingan ada. Ada. Iya. Sedikit sekali dua kali lah. Sekali dua kali. Apa Pariaman kan? Pariaman ku lebih tua. Sabalun ada kerajaan Kandih Pariaman lah do. Sabui Pariaman. Pariaman. Kenapa dia sabui Pariaman? Nama pulau tu Pariaman. Pariaman. Nama pulau tu Pariaman. Waktu itu masih zaman adu gampo tektonik. Jadi sekitar sebelum Masehi lah. Jadi purbakala dulu Pariaman tu lah adu. Lu lama juga. Lama. Kalau baru hilang. Setelah Pariaman tu hilang. Hilang baru terjadilah kerajaan Kandis, kerajaan Damasraya, Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, kerajaan Baturajun, bla 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 macam-macam sampai Majapahit, Singasari, Sriwijaya. Pariaman itu namanya lah adu. Baru nongol lagi Pariaman. Dan Pariaman gini kan rumah gadang tak ada begoncong. Itu bukan berarti Pariaman tu bukan Minang, ini Minang. Dan rumah adat Minang tu ada sekitar sampai balik buah, 5 balik buah banyak. Dan rumah adat yang ada di Pariaman itu disebut rumah gadang Tungkuih Nasi, betul tak? Iya, rumah gadang Tungkuih Nasi. Jadi kalau di Padang Panjang itu disebut rumah Gonjuang Sarambiace. Iya. Kalau rumah gadang ada di Solo kebanyakan rumah gadang Tirai Batingko. Jadi rumah gadang tuh banyak, ya sedikit itulah kira-kira. Macam-macam lo ya kan? Awak lo metes bang le, awak sejarah-sejarah. Awak lo metes le. Baak cara membedaan orang Pariaman dan orang Solo. Orang Solo. Ya. Orang Pariaman juga orang Solo. Bentuk sama. Iya. Kadang baso kena. Baso bisa jadi itu umum. Dialeknya, intonasi. Tapi kalau di luar payah itu mana? Iya bisa orang awak salah orang Pariaman, Sumatera Barat mah. Hai, kau di rantau apa di kampung? Kau agak tinggi ilmu sih. Di kampung. Kalau di rantau orang nyebeknya. Di kampung. Kau agak tinggi ilmu Robi Najib. Iya. Akan membeda-bedakan antara A dengan B. Kau yo agak mundur. Jadi katanya lah Robi yo agak nyarah. Lah. Kau cara membeda orang Pariaman, Pak. Kalau orang Pariaman, kalau orang Solo, dadu babulu lebih. Oh, banyak dadu babulu lebih. Itu orang Solo tu. Ya. Wah, orang Solo. Lah. Kau piang Solo mah. Kalau orang Pariaman nak ada bulu dah. Kalau nak ada bulu apa tu? Dek kerana nyocok menjadi kambing. Kalau lama rantau tu merdeka lah. Kau merdeka. Kalau lama rantau tumbuh. Iya. Ini kan tu bedanya agak anu senek sana biar nak garing. Oke, itulah sejarah. Kini kita balik ke Ambo kan disebut daerah rantau. Kami ikut tiga Raja Selo Penang. Daerah rantau, daerah pesisir, daerah Darek. Jadi kita bertanya ke Darek. Robi ko kalau tidak salah kampungnya Pandi ko kampungnya di Padang Panjang, Batipu. Jadi di Batipu tu kisah Buya Hamka. Ya kan? Yang perlu dia tentang kisah Buya Hamka. Pandi di mana surah Buya Hamka? Tapeknya di Jorong Berubuk Bawah. Jurang Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Tanah Datar
Selatan, Kabupaten Sumatera Barat. Ayo tahuan naik. Terletak 8 kilo sebelah timur dari kota Padang Panjang. Kalau Robi ingin bertanya awak di mana, nanti awak lah janji 30.000 subscriber baru awak tahu dia udah tahu. Oh, ndek. Yencak loh. Iya. Jadi awak ingin tahu penasaran tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi tenggelam kapal Van der Wijk itu kan kisah kapal itu benar-benar ada. Itu kapal itu berlayar dari Surabaya ke Jakarta. Ya. Dan kapal itu tenggelam. Apa hubungannya dengan Batipuh? Apa hubungannya dengan Zainuddin dan Hayati? Kenapa Buya Hamka waktu itu menciptakan tenggelamnya kapal Van der Wijk? Tentang apa gitu? Jadi penasaran gitu. Penasaran. Sedangkan korban di dalam kapal Van der Wijk yang asli itu kebanyakan laki-laki. Kenapa di situ ada cerita Hayati? Tidak mungkin pisang berbuah 2 kali. Kau campakan, kau dihina kau. Bakalan kau bilang aku hai. Hayati. Iya. Oke, Pandi, gimana apa cerita tentang Buya Hamka ini menulis ini? Oke. Zaman-zaman dulu itu ya, Buya Hamka tuh baca itu. kan asli beliau meninjau. Oh, meninjau. Meninjau. Berarti kampung Damira. Damira. Miral Miral Darah. darah. Jadi Oke. beliau Buya Hamka, Hmm. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Hmm. Pai mengaji ka Batipuah. Batipuh. Ya. Batipuh teh, Batipuh bawah. Batipuah baru. Oh, Batipuh bawah. Orang lubuk bawah. Surau Nagari namanya. Oh, Surau Itu- Nagari. Surau Nagari. Nanti kita buat slide-nya. Oke. Nah, di Surau Nagari itu beliau mengaji gitu kan. Nah, itu Surau itu di belakang rumah Bojo. Nah, kalau kunjung ke Surau Nagari bisa ke rumah Bojo. Boleh makan. Boleh makan? Persis ya. Boleh apa yang Siap. makan? Oh, Bisa. biasanya kalau pai daun tape udang tuh cari kawan dulu kan. Iya, Nah, iya. dia makan perai. Sampai Asalkan makan. aku pulang kampung ya. Iya. Karena mama aku pulang enggak. Oh, Iya. Nah, jadi pas Buya Hamka beliau ke mengaji ke mengaji. Semua ke Batipuah. Jadi itu orang Lapau lah kan. Iya. Pas kami nyinggung cerita sejarah film waktu booming kan. Ada cerita Lapau ikut sebenarnya kisah Buya Hamka. Oh, jadi Sebenarnya. Zainuddin itu Buya Hamka ya. Karena mengisahkan Tentang diri sendiri. tentang diri dia gitu kan. Karena emang kita akui lah kan, gadi-gadi Batipuah kan emang rancak-rancak. Gadi-gadi emang rancak-rancak. Bongo-bongo Batipuah banyak. Tapi laki-lakinya kok lah nampak yang kakak. Iya. Hayati. Ada ya. Nah, jadi karena Batipuah kan dari Maninjau itu kan jauh. Itu kan transport kan orang berjalan kaki, naik bendi ya kan. Jadi mungkin emang Hayati kok atau yang siswa-siswa kan emang ada. Ya, Pak Pandi bersumber dari nenek. Dari nenek sama dari cito-cito Orang kampung. Lapau. Hayati itu ado. Fisik Hayati ado dan Buya Hamka naksir ke Hayati bertepuk sebelah tangan. Lalu Nah, mungkin karena bertepuk sebelah tangan, ada dikira cerita. Buya Hamka menulis Menulis surat. Karena beliau kan bukan Apa? menulis buku, Menulis novel buku. kan. Menuangkan semua Tapi menulis itu di mana? Ada di Surau itu ya. Karena kan beliau kan biasa kalau orang mengaji zaman-zaman siswa itu kan laki-laki itu kan laloknya di surau. Lalok di masaji. Jadi Buya Hamka ku selain hebat dalam pengajian, hebat juga dalam menulis, hebat juga dalam merangkai kata dan hebat juga dalam membuat cerita fiksi ya. Jadinya menulis tuh untuk Hayati yang benar-benar ada tuh. Kalau untuk dari cerita ya ada persamaan. Mungkin karena dari Batipuah kan ada lengkuat juga kan. Jadi pas dicalek gitu mungkin dari keluarga yang perempuan mungkin kan jauh kan. Meninjau ke Batipuh tuh dulu jauh ya. kan. Kalau Jadi, zaman dulu zaman jauh. dulu kan jauh orang bendi-bendi kan. Jadi Ya, pakai taruko. ada jalan kaki. Pakai taruko. Tahun 30-an pakai kabau. Tuh. Jadi mungkin karena kan Buya Hamka belum terkenal gitu kan. Belum jadi mendunia. Masih muda. Masih ganteng. Masih mencari jati diri lah. Iya. Karena kalau ngaji diri nggak mungkin lah mau pergi mengaji ke jauh-jauh ke Batipuh. Iya, gitu. jadi Buya Hamka menulis tentang sosok Hayati yang dia suka, yang dia naksir terus bertepuk sebelah tangan. Dan bertepatan waktu itu tenggelamnya kapal Van der Wijk mungkin ya. Mungkin saja. Lalu terciptalah imajinasi Buya Hamka untuk menggabungkan cerita ini
dengan kejadian Dengan pada saat kejadian. itu. Dengan kejadian kapal. Dan awak cali cerita Hayati dan Zainuddin ini keluh kesah orang Minang ada dulu di situ. Jadi Buya Hamka bukan menceritakan dirinya sendiri, tapi sosok orang awak nembaralek karantau, Betul. ya kan? Jadi di filosofi di situ dapet lo. Jadi kalau orang Minang baralek karantau, bini orang luar. Jadi anaknya lah ya, kecek orang Minang kurang karena matriarkat mengikut orang suku ibu kan. Ibu. Jadi keceknya apa? Contoh lah orang Makassar kan. Aku orang Makassar mah. Tapi kita orang Makassar karena ayahnya orang kan Minang, karena patriarkat orang Makassar menyebut kurang Minang. Jadi kalau beralek orang Minang, laki-laki Minang beralek dek padusi dari luar Minang, itu anaknya bingung. Jadi mungkin kerisauan Buya Hamka terjadi di sini kan, karena awak ndak terlalu dake dek keluarga baku, ya kan? Ang di rumah gitu. Nah kadang mungkin gitu bang, zaman dulu tuh mungkin peran seorang mama atau datuk tuh kuat. Ada tuh masih kuat lah gitu kan. Iya. Istilahnya gini bang, kita perempuan Minang, laki-laki kita bukan Minang. Kan di film itu cerita tuh datuk yang ngomong. Kok kawin kalian, kok baranak, kamu anak kok babakku. Oh, itu Begitupun kalau perempuannya itu bukan Minang. Mangkama suku anak kau. Laki-lakinya Minang. Suku anak kau. Sukunya di mana? Tapi itu zaman dulu. Tapi di sini tuh ada keegoisan orang Minang. Zainuddin kok ayahnya orang Minang dan Minang ibunya asli. orang Makassar, ya kan? Di dalam cerita Dikisahkan seperti dikisahkan itu. oleh Buya Hamka. Jadi ketika ayahnya Zainuddin kok baralek jo orang dua dari Minang, dari orang Makassar, itu direstui sama orang Makassar. Nah, dan si anak ini menjadi orang Makassar. Ketika anak berbalik ke Minang, sangat disayangkan, tidak diterima. Itu ada keegoisan Minang di situ. Jadi itu keresahan Buya Hamka, Wak Raso. Ini hanya prediksi saya saja ya. Jadi itu cerita yang sangat menarik sekali. Kalau ingin berkunjung ke Surau Nagari, boleh digaitkan sama boleh Pandi Orami. Saya jabarkan, Surau Nagari terletak di lintas jalan negara, jalan utama dari Padang Panjang ke arah Solok hingga Jakarta. Kalau Anda dari Padang itu menuju arah Batu Sangkar, tepatnya setelah Padang Panjang sebelah timur, 8 kilo dari kota Padang Panjang. Itu kelihatan di pinggir jalan bertepatan dengan Masjid Al-Ula. Nah, ini jalan raya penghubung antara Padang Panjang mau ke Batu Sangkar, mau ke Solok juga bisa. Nah, di belakang mobil lewat. Dan juga ada Masjid Al-Aula. Dan SMK 1 Negeri Batipu. Oke, komplit sekali. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kalau yang pengen mengeksplor juga tentang Gua Japang Ambacang ini, ada Gua Japang Ambacang 1 dan Ambacang 2, coba diinformasikan ke Robi Gensus. Ada next videonya nanti. Mungkin. Ada dibahas ya di video di depan Mulifa. Khusus ke sejarah-sejarah nih beliau nih. Kalau Robi Gensus pulang mungkin dia mulai mengeksplor tentang Gua Japang ini ya kan. Awak itu minta awak untuk Robi Gensus karena di nagarinya. Ya awak kirim mentah kok. Oke. Saran awak galilah sejarah di negeri Wak Sonsorang karena bangsa Wak go besar karena Wak tahu di sejarah negeri Wak Sonsorang. Oke. Bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.